bass in your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Andi Prayoga dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi tersebut menjadi dua, yaitu sejarah akuntansi dunia dan sejarah akuntansi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi dunia terlebih dahulu. Sejarah akuntansi dunia. Pada tahun 1494, Luca Paciello mempublikasikan buku yang bernama Summa de Arithmetica. Setahun setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai ditetapkan di Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia Barat bagi banyak negara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagaskan oleh Luca Paciello. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat melibatkan Indonesia dan Belanda, sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda. Yang di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara, salah satunya di Amerika. Penanaman modal asing atau PMA memberikan dampak positif terhadap pengembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syedina Musara dari 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses atau sebuah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia sehari-harinya, khususnya dalam dunia bisnis. Kata akuntansi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu accounting, yang artinya menghitung, sedangkan orang yang melakukan kegiatan akuntansi disebut dengan akuntan. Menurut American Accounting Association, pengertian dari akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Selain itu, menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam sesatuan mata uang. Transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Ketika kita bicara tentang akuntansi, maka sudah pasti akan berhubungan dengan angka-angka dan perhitungan rumit sebagai bentuk pencatatan transaksi. Namun, akuntansi memiliki banyak manfaat bagi pihak yang melakukannya karena dapat memberikan informasi kondisi keuangan, gambaran tingkat laba perusahaan, penentuan pajak, dan pengaturan perusahaan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zininda Septiani dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan bagian ketiga. Pengguna informasi akuntansi. Pihak internal menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar dalam memutuskan kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Adapun bagi pihak pemakai eksternal, informasi akuntansi berguna sebagai dasar dalam memutuskan kebijakan yang harus dilakukan terhadap perusahaan. Pihak internal, yaitu manajemen yang berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan, pengkoordinasian, dan
pengendalian dalam operasi perusahaan. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yaitu sebagai berikut. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, dan menjual investasi saham mereka dalam perusahaan. Karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan. Karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Pemberi pinjaman, kreditor. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat jatuh tempo. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang tepat waktu pada saat jatuh tempo. Pelanggan memerlukan informasi akuntansi untuk menilai keberlangsungan perusahaan. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Masyarakat membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kecenderungan dan perkembangan perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Mikebel Turnip dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian keempat, yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi. Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah untuk disajikan sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Informasi dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan informasi ekonomis dan melaporkannya pada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat 4 karakteristik utama kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi para pemakainya, yaitu 1. Dapat dipahami atau understandability. Informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pemakainya. Dalam hal ini, pemakai informasi diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi, bisnis, dan juga akuntansi. Yang kedua, relevan atau relevance. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Informasi harus bersifat produktif. Artinya, informasi mampu membantu pemakai dalam memprediksi hasil dan akibat peristiwa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Yang ketiga adalah keandalan atau reliability. Informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya oleh pemakainya. Tidak mengandung pengertian yang menyesatkan, serta dapat diandalkan sebagai penyajian yang seharusnya atau bebas dari kesalahan material. Dan yang keempat adalah dapat diperbandingkan atau comparability. Informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan oleh para pemakainya dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga dapat memperbandingkan informasi antar perusahaan yang sejenis pada periode yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah, saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang pertama, historical cost prinsip atau prinsip biaya historis. Dalam prinsip ini menghendaki penggunaan harga pengolahan dalam mencatat aktiva, hutang, biaya, dan modal.
Yang kedua, revenue recognition prinsip atau prinsip pengakuan pendapatan menjadi persoalan yang sangat penting bagi perusahaan tentang kapan pendapatan sudah harus diakui. Yang ketiga ada matching prinsip atau prinsip mempertemukan. Prinsip ini adalah mempertemukan biaya dengan hasil pendapatan yang muncul karena biaya yang telah dikeluarkan. Yang keempat ada konsistensi prinsip atau prinsip konsistensi. Agar supaya laporan keuangan bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun, maka metode dan prosedur yang kita gunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Yang kelima, full disclosure prinsip atau prinsip pengungkapan lengkap. Prinsip ini ialah menyajikan sebuah informasi lengkap dalam sebuah laporan keuangan. Yang keenam itu prinsip kesinambungan usaha atau bisa disebut going concern prinsip. Prinsip kesinambungan usaha menganggap bahwa sebuah entitas usaha beroperasi terus menerus dan berkesinambungan. Yang ketujuh ada prinsip materialitas. Prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material yang bernilai. Yang ke-8 ada prinsip satuan moneter, disebut juga unit monetarity prinsip. Pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang tanpa melibatkan faktor non kuantitatif. Yang ke-9 itu ada prinsip periode akuntansi yang disebut juga prinsip periode akuntansi disebut juga prinsip kurun waktu. Maksud dari prinsip ini adalah penilaian dan pelaporan keuangan entitas usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu. Yang ke-10 itu prinsip entitas ekonomi atau bisa disebut entity prinsip. Prinsip entitas ekonomi disebut juga dengan prinsip kesatuan entitas. Prinsip ini mengakui konsep kesatuan usaha sebuah perusahaan. Nah, yang ke-11 itu ada prinsip akuntansi berlaku umum versi APB. APB itu Accounting Principle Board. Prinsip akuntansi dalam versi ini terdiri dari landasan konseptual seperti dalam rangka konseptual versi FASB dan PABU yang disebut landasan operasional atau praktik dalam terdiri dari prinsip mendasar, prinsip operasi umum, dan prinsip terinci. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trista Pramestiwardani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi akuntan. 1. Akuntan perusahaan, private accountant. Akuntan perusahaan merupakan akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi akuntansi di sebuah perusahaan tersebut. 2. Akuntan publik, public accountant. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dan proses akuntansi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan.
akuntan publik memberikan pendapat dan pernyataan tentang laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan perusahaan dalam periode akuntansi. Selain memberikan jasa audit atas laporan keuangan, akuntan publik juga memberikan jasa konsultasi perpajakan, konsultasi manajemen, dan jasa akuntansi pembukuan. Jika akuntan publik memberikan jasa konsultasi perpajakan, konsultasi manajemen, dan jasa akuntansi pembukuan terhadap suatu perusahaan, ia tidak boleh melakukan jasa audit terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga, akuntan pemerintahan. Pemerintah, government accountant. Akuntan pemerintahan adalah akuntan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan bertugas menjalankan fungsi akuntan untuk keperluan penganggaran, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, khususnya yang sudah ditetapkan dalam APBN. Para akuntan pemerintahan diantaranya dapat bekerja di kantor pelayanan pajak KPP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP. 4. Akuntan pendidik, instruction accountant. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja di dunia pendidikan seperti guru dan dosen yang menyebarluaskan ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Seorang akuntan pendidik diantaranya memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menyusun kurikulum pendidikan akuntansi untuk setiap tahun pendidikan. 2. Mengajar akuntansi di sebuah lembaga pendidikan. 3. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Para akuntan memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan praktik profesional akuntan. Dan pedoman tersebut terakhir dikodifikasi dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Sebelumnya, pedoman tersebut bernama Norma Pemeriksaan Akuntan. Buku Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 mengatur tentang standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar pengendalian mutu, serta aturan etika kompartemen akuntan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Permatasari dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi akuntan. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesi, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota profesi akuntansi senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas. Setiap anggota menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota melaksanakan jasa profesionalnya, enggan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta memiliki kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Yang kedelapan, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Juniati dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bidang-bidang yang ada di akuntansi. Yang pertama itu adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang artinya bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelanggaran keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau yang disebut dengan auditing.
Dalam pemeriksaan akuntansi atau accounting, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau yang disebut dengan cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang keempat ada akuntansi manajemen atau manager accounting. Di akuntansi manajemen ini adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi pada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Yang kelima ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini akuntansi yang berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta menguntungkan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Yang keenam ada bidang akuntansi peranggaran atau budgeting. Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di mana yang akan datang. Yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan atau government accounting. Di bagian akuntansi pemerintahan ini merupakan bidang akuntansi yang diterapkan di lembaga pemerintah. Akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Yang kedelapan ada sistem akuntansi atau accounting system. Yang bidang ini yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir, dokumen, sampai menyusun prosedur pendataannya. Yang kesembilan ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Di bagian ini akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengeluaran dan pengolahan atau operasi keuangan yang sudah terjadi serta tafsiran memungkinkan akan terjadi untuk kepentingan pendapatan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Yang ke-10 ada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan ini proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penghasilan, penafsiran atau keuangan baik yang dilakukan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal, maupun di dalam ataupun di luar. Yang ke-11 ada akuntansi internasional. Merupakan suatu standar tunggal perorangan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian reputation profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.